Not easy and never gonna be easy ya, nggak paling susah gitu. Cuman karena itu tadi aku udah ikhlas gitu, ikhlas. Jadi Dan inilah kabar terbaru dari heboh kasus video syur yang diduga mirip artis Gisela Anastasia atau akrab disapa Gisel. Tak ingin kasus ini kian menjadi bola panas yang bergulir tak tentu arah, polisi dalam hal ini penyidik dari tim unit Cyber Polda Metro Jaya mulai bergerak cepat melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan lantaran hingga kini telah masuk 2 laporan polisi terkait kasus tersebut. Bahkan kemarin polisi juga sudah memintai keterangan saksi pelapor serta menerima barang bukti terkait kasus video asusila yang diduga mirip Gisel tersebut. Setelah itu polisi juga akan memintai keterangan saksi ahli sebelum melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah kasus ini memenuhi unsur pidana baik terkait Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi. Dan berikut penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kemarin di Polda Metro Jaya. Pelaporannya sudah ada 2 pelaporan tentang adanya beredaran video asusila yang mirip Saudari G yang merupakan public figure yang ada, yang mirip Saudari G. Ya, ada 5 akun yang ini dilaporkan sebagai terlapor. Kemudian sudah kita teliti dan sudah memang ditangani oleh tim unit cyber, tim sus Polda Metro Jaya. Cyber sedang mendalami semuanya. Rencana, karena ini masih masuk penyelidikan. Rencana hari ini pelapor dan saksi-saksi akan kita klarifikasi untuk kita minta keterangannya. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Nanti kita juga akan coba nanti mengundang beberapa ahli yang lain. Nanti kalau memang sudah lengkap semuanya, baru kita gelar perkara. Gelar ini memenuhi unsur, baru naik tingkat penyidikan. Nah, kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Tadi saya menghadiri panggilan sebagai saksi pelapor dalam kasus ini. Saya pun tadi udah menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Saya menekankan di sini juga kepada pihak kepolisian untuk segera memanggil public figure yang diduga ada dalam video tersebut. Apabila dari hasil penyelidikan dan gelar perkara diperoleh kesimpulan adanya unsur pidana seperti yang dilaporkan, maka polisi akan meningkatkan kasus ke penyidikan. Dalam tahapan ini, orang-orang yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video asusila tersebut akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya. Tak terkecuali Gisel sebagai orang yang diduga mirip dalam video tersebut. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang pernah menjadi pengacara artis yang terlibat dalam kasus video syur pada tahun 2010 lalu mengingatkan para pihak, baik itu pelaku perbuatan asusila, pembuat serta penyebar video, semuanya bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pornografi atau ITE dan juga KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Nantinya kita sambil berjalan kita melihat karena ada praduga tak bersalah. Ya. Kan masih penyelidikan bukan penyidikan. Makanya kita akan coba idikan dulu, terlapor dulu. Nanti apakah iya? Bisa saja nanti kalau memang unsur-unsurnya masuk ke dalam Undang-Undang Pornografi di sini. Kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok, si AR. AR itu tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Tapi kasus si AR, lalai, kena juga. Yang paling bahaya, Undang-Undang Pornografi. Karena di Undang-Undang Pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi, memproduksi. Berarti memproduksi video porno, ya, walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang Pornografi.
ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Berarti memproduksi video porno walaupun tidak menyebarkan, ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Sementara itu semalam, sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Luna Maya, serta sejumlah artis lainnya yang bersama-sama liburan di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur bersama Giselle, tiba kembali di Jakarta. Namun semua kompak enggan membuka mulut terkait kasus yang menimpa Giselle. Sementara Giselle sendiri juga menghilang di bandara. Dulu, mau akademi bos. Mau live dulu bos. Sorry banget bos. Dan di tengah kabar tidak sedap yang kembali menerpa Giselle, Gading Martin yang merupakan mantan suami Giselle justru viral terkait curhatannya tentang perceraiannya dengan Giselle. Ya, tetap dengan pendiriannya untuk menutup rapat-rapat persoalan rumah tangganya dengan Giselle hingga berujung perceraian, Gading menegaskan jika dirinya telah ikhlas dengan perceraian yang terjadi dan membiarkan Giselle memilih kebahagiaannya sendiri. Dan berikut curhatan Gading dalam bincang-bincangnya dengan Mary Riana, seorang motivator. Dan how do you heal the broken heart? Gimana caranya untuk bisa? It's not easy and never gonna be easy ya. Nggak paling susah gitu. Cuman karena itu tadi aku udah ikhlas gitu, ikhlas. Jadi kalau sabar tuh belum tentu ikhlas. Kalau ikhlas tuh udah bisa lepas gitu. Jadi oke gitu, gue mau Giselle bahagia dengan pilihannya dia. Itu yang bikin aku udah lebih mudah. Gue mau Giselle bahagia dengan pilihannya dia. Itu yang bikin aku udah lebih mudah. Cuma mereka kan sebenarnya tidak tahu masalahnya sebenarnya apa sih nih gitu. Dan makanya aku udah masalah rumah tangganya emang beneran cuman udah biar kita aja. Tapi ya udah ke depannya makanya kita putuskan untuk ya kita baik-baik gitu. Tak lama setelah beredar video panas tersebut, tim silat pun berhasil mewawancarai Giselle yang tengah menikmati liburannya di Sumba. Giselle pun langsung angkat bicara terkait heboh video asusila yang diduga mirip dirinya. Lewat sambungan video call, Giselle menampik keras jika pemeran dalam video syur yang menghebohkan itu adalah dirinya. Bahkan sambil berseloroh, Giselle berujar jika wajah yang mirip dengannya sangat banyak di luaran sana. Iya lagi liburan sama Ran sama semuanya di Sumba, di Nihi Sumba. Udahlah denger banget kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak malas sih nanggepinnya. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Cuman ya udah kita ya paling ya udahlah udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Yang kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah. Sebenarnya sedih berkali-kali lagi kan gitu. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Toh Giselle tak menampik jika dirinya juga sempat sedih dan terpukul lantaran ini bukan untuk kali pertama ia diterpa kabar miring yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan dan juga seorang ibu. Namun Giselle harus berbesar hati lantaran ia pun tak mampu mengendalikan apapun yang sudah terjadi di luar sana, termasuk berbagai versi cocokologi yang dilakukan para netizen terkait kamar horden, meja TV dan juga benda-benda yang ada di dalamnya. Namun terlepas dari itu, sepulangnya dari Sumba, Giselle mengaku akan secepatnya berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin guna mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu terkait kasus ini yang juga pernah dialaminya pada 2019 lalu. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh
kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Itu kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamar gue yang tidur sama Gempi gitu. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana.